Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Waalaikumsalam. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodik khusus PAI. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah metodik khusus PAI, Pak Makbul MPD, dan yang saya banggakan kepada teman-teman kelompok 4. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama ada Alma Maulidia Nur Lestari, yang kedua ada Amelia Syahrudin, yang ketiga ada Ernawati atau saya sendiri, yang keempat ada Ersa Mutiani, yang kelima ada Lala Nur Fadilah, yang keenam ada Lulu Minhatul Maula. Dan yang terakhir ada Muhammad Ihsan tetapi tidak join presentasi pada siang hari ini. Selanjutnya kita menyesuaikan agenda kita. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Rangkaian pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai presentasi pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Rangkaian acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh sahabati Lulu. Kepada Lulu dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi metode AMSAL, yang merupakan salah satu metode yang bisa dilakukan ketika pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, metode AMSAL ini menurut banyak teori, salah satunya itu ada Manah Khalil, kemudian ada Ibnu Qayyim, ada Syuyuti dan Abdurrahman An-Nahlawi. Di sini saya akan mengambil dari sisi general atau umumnya ya, yaitu mengutamakan sesuatu yang abstrak yang lebih konkret untuk mendapat tujuan atau manfaat. Jadi secara singkatnya, metode AMSAL ini merupakan metode yang menggunakan analogi atau sebuah perumpamaan. Nah, metode AMSAL ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana implementasi saat pembelajarannya itu contohnya seperti ketika Nabi Muhammad SAW ini berjalan di pasar, kemudian beliau menemukan seekor kambing yang telinganya ini cacat, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham saja? Namun para sahabat ini tidak mau, meskipun gratis mereka tidak mau karena kambingnya ini cacat gitu. Nah, Nabi bersabda kemudian maka si kambing cacat ini diumpamakan seperti dunia yang tidak ada harganya begitu. Nah, kemudian kelebihan dari metode AMSAL ini diantaranya peserta didik jadi lebih mudah memahami konsep dan makna spiritual, kemudian mempengaruhi emosi yang selaras dengan konsep yang diumpamakan, dan selanjutnya membiasakan peserta didik berpikir logis, karena kan jadi membangun imajinasi-imajinasi ya. Yang terakhir adalah membangun perasaan dan membangkitkan naluri. Jadi kayak menguatkan chemistry antara peserta didik dengan materi yang diajarkan. Begitu. Nah, kemudian ada kekurangan. Yang pertama hanya terbatas pada sejauh mana guru menguasai materi. Jadi semisal gurunya ini hanya sampai pada titik A, maka yang disampaikan pun hanya pada sampai titik A, karena di sini guru hanya menjelaskan sesuai dengan analogi yang beliau pahami. Kemudian yang kedua adalah guru dengan kemampuan bertutur kata yang kurang baik akan dianggap siswa sebagai pembelajaran yang membosankan. Jadi kalau misalnya menggunakan kata-kata baku gitu ya, nah itu akan membuat seorang siswa ini jadi kurang mengerti, pasti akan kayak kesannya membosankan gitu. Kemudian apabila tidak disertai dengan peragaan, maka akan terjadi verbalisme di antara siswa. Jadi verbalisme ini sebuah kebalikannya gitu. Misalnya kata yang perumpamaan yang disampaikan gurunya ini yang bermaksud tujuannya ini mengungkapkan A, tapi malah yang dipahami siswanya itu kebalikannya, jadi malah B gitu. Nah, itu salah satu hal yang dikhawatirkan gitu, malah jadi kebalikannya. Nah, lantas yang terakhir adalah cukup sulit untuk mengetahui apakah seluruh peserta didik telah memahami materi atau belum. Jadi karena metode AMSAL ini merupakan metode yang ibaratnya satu arah gitu, jadi guru doang yang menjelaskan, jadinya tidak ada interaksi dengan siswa pun tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Nah, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Lulu atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Amelia. Kepada Amel dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai metode kisah Qur'ani. Bisa kita lihat ya di sini pengertiannya bahwa metode kisah Qur'ani ini adalah pemberitaan atau sejarah Al-Quran tentang al-ihwal atau asal muasal dahulu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika zaman dahulu. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa metode kisah Qur'ani ini adalah metode belajar dengan penggunaan sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, metode ini sudah ditemukan sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Lalu metode ini masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Terus ada juga implementasi dari metode ini. Yang pertama itu
mempersiapkan bahan pokok bahasan, yang kedua mencari kisah Qur'ani yang berkaitan dengan pokok bahasan, yang ketiga menyampaikan materi dan kisah Qur'ani tersebut, dan yang terakhir evaluasi. Nah, di sini ada kelebihannya. Kelebihannya diantaranya yaitu mengaktifkan peserta didik, mengarahkan emosi, terus mengandung pendengaran untuk mengikuti dan merenungkan maknanya. Nah, selain itu ada juga kelebihannya yaitu memperluas pengetahuan dengan sumber Qur'ani yang jelas ya. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya bisa dilihat ada pemahaman menjadi sulit, terus bersifat monolog, terus banyak membuang waktu, terus ketidakselarasan. Nah, yang terakhir ini karakteristiknya. Metode ini tuh identik menggunakan metode ceramah, karena kan biasanya yang menyajikan kisah Qur'ani itu adalah seorang gurunya gitu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amelia atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Sahabati Lulu. Akan disampaikan oleh Sahabati Lala. Pada Lala dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu metode model Ibroh Moizo. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa definisi dari metode Ibroh Moizo ini merupakan penyampaian materi pendidikan dengan perkataan yang lemah lembut namun tegas dan benar berdasarkan ilmu dan menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kecapaian dan bahasa yang dikuasai peserta. Jadi intinya definisi dari Ibroh Moizo ini penyampaiannya dengan perkataan yang lemah lembut gitu. Nah, kemudian untuk teori dari metode Ibroh Moizo ini dapat kita ambil dari An-Nahlawi Syahidin pada tahun 1999 dalam bukunya menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode Ibroh Moizo ini suatu cara penyampaian materi pelajaran atau tutur kata yang berisi nasihat-nasihat dan peringatan tentang baik buruknya sesuatu gitu. Itu dari teorinya. Kemudian untuk implementasinya itu terdapat 2 tahap. Nah, 2 tahap itu ada tahap prainstruksional dan juga tahap instruksional. Nah, jadi tahap prainstruksional ini adalah tahapan yang ditempuh oleh seorang guru pada saat ia memulai pembelajaran. Jadi tahapan ini tuh mengulang kembali pelajaran gitu. Kemudian yang kedua itu ada tahap instruksional. Nah, jadi tahap instruksional ini ada beberapa tahap, yaitu ada tahap orientasi, kemudian tahap penyajian ibroh, kemudian tahap meyakinkan, dan juga tahap internalisasi, tahap evaluasi, tahap penyimpulan, dan juga tahap akhir. Nah, itu untuk implementasinya. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari metode Ibroh Moizo. Nah, kemudian kelebihannya dulu ya. Nah, kelebihannya ini dapat mempersingkat waktu dan juga organisasi dan manajemen kelas tidak perlu membuat pengelompokan. Nah, untuk yang kekurangannya itu terkadang guru PAI sulit untuk memahami pemahaman terhadap peserta didik, terhadap bahan materi yang diberikan. Itu. Dan kedua, karena metode ini lisan, terkadang guru PAI juga merasa jenuh dan lesu, harus banyak bicara dalam menjelaskan. Nah, kemudian untuk yang terakhir ada karakteristiknya. Jadi karakteristik dalam metode pembelajaran PAI ini berbasis karakter atau karakter building dalam pembelajaran PAI. Jadi model ini mengintegrasikan konsep agama dengan pembangunan karakter siswa melalui pembelajaran yang aktif dan interaktif. Jadi model ini itu cocok untuk diterapkan di jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Namun penerapan model ini tuh perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswanya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lala atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan oleh Sahabati Ersa Mutiani. Kepada Ersa dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Nah, jadi di sini ada metode targhib dan tarhib. Saya akan bahas satu persatu ya, dari mulai implementasi metode targhib dan tarhib. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa implementasi itu artinya pelaksanaan atau penerapan. Begitupun dengan targhib dan tarhib, itu memiliki poin-poin implementasi, yaitu ada akidah, ada ibadah, dan ada akhlak. Nah, maksud dari akhlak yaitu seperti memiliki pengetahuan, penghayatan, dan kemauan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk, seperti itu. Nah, sedangkan akidah, implementasi yang akidah yaitu memiliki keyakinan, penghayatan terhadap hal-hal yang harus diimani, sehingga keyakinan itu tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari, seperti itu. Kemudian untuk targhib sendiri, itu maksudnya adalah ganjaran. Oke, targhib di sini mendorong atau memotivasi untuk mencintai kebaikan.
Nah, maksudnya itu targhib itu berupa ganjaran. Targhib berasal dari kata rogbah, yaitu mengikuti pola kata taf'il yang berarti cinta atau senang kepada hal-hal yang baik. Menurut Muhammad Ngalim Purwanto, targhib itu sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Sesuai yang di PPT ya, ini memotivasi siswa. Nah, maksudnya itu misalnya nih, seorang pengajar bilang ke siswanya, jika kalian rajin sholat, nanti kalian akan mendapatkan surga. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa merasa berharga gitu loh. Nah, kemudian lanjut yang tarhib. Oh iya teman-teman, ya tarhib. Buat kelebihan kekurangan nanti ya. Nah, kalau tarhib itu bisa dibilang berlawanan ya dengan tarhib. Karena tarhib di sini itu artinya hukuman. Menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Jadi ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang. Semisal kita menasihati siswa, jika kalian tidak menutup aurat, nanti kalian akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, itu kan ancaman ya, membuat mereka takut. Untuk kelebihannya, untuk kelebihan tarhib sendiri, itu menjadi evaluasi bagi siswa. Kemudian memberikan efek jerak, kayak gitu. Kekurangannya membuat siswa kurang percaya diri, kemudian siswa memiliki sifat pemalas dan suka berdusta, dan yang terakhir membuat siswa takut. Teman-teman mohon maaf ya tadi untuk targhib kelebihan dan kekurangannya kelewat. Nah, jadi untuk targhib sendiri itu kelebihannya tadi memotivasi siswa, kekurangannya memiliki sifat sombong, kemudian membutuhkan alat dan biaya. Seperti itu untuk materi targhib dan tarhib. Semoga dapat dipahami ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ersa atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi yang kelima atau materi yang terakhir akan disampaikan oleh sahabati Alma. Kepada Alma dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan yang untuk materi terakhir, yaitu ada metode sosiodrama. Nah, metode sosiodrama ini adalah metode pembelajaran yang dimana siswa mendramatisasikan situasi sosial yang mengandung suatu masalah dengan tujuan agar siswa dapat memecahkan masalah melalui permainan peran tersebut. Nah, adapun sejarah metode sosiodrama ini dalam pembelajaran ditemukan oleh Jacob L. Moreno pada tahun 1930. Adapun implementasinya yaitu yang pertama, menentukan pokok tema, kemudian mempersiapkan peranan, ketiga pelaksanaan sosiodrama sesuai peran masing-masing, dan yang terakhir itu mengadakan evaluasi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya ini yang pertama ada mengembangkan kreativitas, memupuk kerjasama, menumbuhkan bakat siswa, lebih menghayati kebiasaan bertanggung jawab, bahasa dan literasi lebih berkembang, mental yang baik, serta menganalisa dan mengambil keputusan. Terus adapun kelemahannya yaitu waktu yang panjang, tidak semua materi bisa dilakukan, pelajaran agama sulit disajikan. Dan yang terakhir ada karakteristik dari metode pembelajaran ini, yaitu metode ini dapat diterapkan di berbagai jenjang, namun lebih cocok diterapkan pada jenjang SMP dan SMA. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Alma atas penyampaian materinya. Alhamdulillah penyampaian materi telah selesai semua. Saya ucapkan kepada teman-teman semua atas penyampaian materinya yang cukup baik. Lalu sebelum ditutup, mari kita bersama-sama untuk membaca hamdalah karena penyampaian materi selesai. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin sebelum ditutup, kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila ada kekurangan dari kami maupun tingkah laku kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.